Shalom saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin, di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam video kali ini saya akan membahas tentang Alkitab adalah firman Allah dan di dalamnya tidak sedikit pun ditemui kesalahan, sebab Alkitab adalah sumber kebenaran yang hakiki. Ada banyak orang yang berkata bahwa Alkitab itu palsu, bahwa Alkitab itu bukan firman Allah. Alkitab penuh dengan kontradiksi. Apakah benar saudara orang-orang yang menyatakan bahwa Alkitab itu palsu, Alkitab itu salah, Alkitab itu penuh dengan kontradiksi? Benarkah demikian? Saudara, saya mengajak kita untuk memperhatikan dengan baik bagaimana kita tahu bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Dari Alkitab sendiri kita dapat mengetahui dengan pasti, kita dapat mengetahui dengan jelas bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Di dalam Kejadian, kalau saudara perhatikan, ada kata berfirmanlah Allah. Allah berfirman kepada hamba, Allah berfirman kepada siapa dan lain sebagainya. Itu membuktikan bahwa Alkitab itu benar-benar adalah firman Allah. Saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Di situ dituliskan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, garis bawahi di situ ada kata segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kalau saudara perhatikan apa maksudnya, itu sangat jelas di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di situ dituliskan semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar. Garis bawahi di situ ada kata semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah. Artinya apa saudara? Dalam Alkitab segala tulisan itu diilhami oleh Allah. Tanpa terkecuali yang di dalam Alkitab kita itu adalah firman Allah. Mungkin saudara saat ini ada orang juga yang berkata kalau Alkitab itu adalah firman Allah, Alkitab ditulis oleh manusia. Apakah manusia bisa menuliskan Alkitab yang adalah firman Allah? Apakah tidak ada unsur pemikiran manusia yang termasuk di dalam Alkitab? Apakah murni Alkitab itu karya Allah? Alkitab itu adalah firman Allah. Saudara, untuk menjawab bagian ini sebenarnya mudah saja untuk dijawabnya. Ingat baik-baik, untuk menuliskan Alkitab, Allah telah memilih dan menentukan para penulis, kurang lebih 40 penulis Alkitab, untuk menuliskan apa yang difirmankan oleh Allah sendiri. Kalau saudara memperhatikan 40, kurang lebih 40 orang penulis ini terdiri dari orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. Ada nelayan, ada dokter, ada apalagi, ada banyak lagi yang lainnya, ada petani dan lain sebagainya. Kalau saudara perhatikan Alkitab dengan pendidikan latar belakang orang yang berbeda, tetapi dalam Alkitab itu satu kesatuan yang utuh tertulis, yaitu menceritakan tentang karya keselamatan Kristus sejak dunia belum diciptakan hingga kedatangannya. Nah saudara,
Kalau kita perhatikan, tidak mungkin kalau Alkitab itu bukan firman Allah. Kalau Alkitab itu tidak asli firman Allah, maka penulisnya menulis dengan seenaknya. Kalau penulis tidak dipimpin oleh Roh Kudus, pasti tulisannya belepotan. Yang satu mau nulis apa, yang satu mau nulis apa, tidak akan pernah ketemu. Kalau kita perhatikan antara perjanjian baru dengan perjanjian lama, itu ada kurun waktu yang panjang untuk menuliskan Alkitab. Tetapi saudara, karena penulis dipimpin Roh Kudus, karena penulis dipilih oleh Allah, maka pikiran mereka digerakkan oleh yang namanya Roh Kudus. Maka saya yakin dan percaya Alkitab adalah firman Allah yang merupakan sumber kebenaran yang hakiki. Jadi dalam Alkitab tidak ada kesalahan. Karena Alkitab adalah sumber kebenaran yang hakiki, di mana Allah telah memilih para penulis Alkitab dan menuntun dengan Roh Kudus. Maka disitulah Alkitab tidak pernah ditemukan kesalahan. Lalu saudara, ada orang lagi yang berkata Alkitab itu penuh dengan kontradiksi. Yaitu salah satu contoh di dalam kitab A, yaitu menceritakan kisah yang sama dengan kitab yang C atau B, kisahnya sama. Yaitu anak dari siapa misalkan, yang Alkitab C juga sama, anak dari ini, tetapi jumlahnya berbeda. Misal di dalam kitab A ada 700 orang, lalu yang B ada 650, jadi kurang 50. Nah, disinilah katanya Alkitab kontradiksi karena jumlahnya tidak sama. Saudara, ini adalah jawaban yang gampang, pertanyaan yang gampang untuk dijawabnya. Yaitu kita harus tahu dengan benar, dan saya yakin dan percaya orang yang berkata demikian, Alkitab penuh dengan kontradiksi karena jumlahnya tidak sama. Kitab A bilang 700, kitab C bilang 650, padahal peristiwa yang berbeda. Saudara, saya katakan orang itu tidak belajar Alkitab dengan baik dan benar. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Ingat saudara, kalau orang tahu tentang Alkitab, pasti dia akan melihat kapan Alkitab A ditulis dan kapan Alkitab C ditulis, dan mengapa ada perbedaan jumlah, yaitu sudah pasti ada perbedaan. Analoginya seperti ini saudara. Misal saya menulis, yaitu menulis tentang jumlah penduduk di kota A. Saya menulis Alkitab dengan tahun sekian. Dengan tahun, misal lah, tahun 2000. Tahun 2000 saya menulis kitab. Dengan jumlah penduduk di kota A, kota A ini ketika berperang, perjalanan menuju kota B, jumlahnya adalah 700. Dan kemudian saudara, beberapa tahun kemudian, tahun 2007 lah, anggap 7 tahun kemudian, ada teman saya yang menulis juga di kota itu. Dan kemudian ia meneliti, ini lagi perjalanan menuju sini. Nah, kira-kira jumlahnya apa tetap sama atau berkurang? Ya otomatis bisa bertambah, bisa berkurang. Mengapa saya katakan demikian? Soalnya dalam perjalanan kurun waktu yang lama, apakah orang-orang di situ tidak meninggal atau tidak melahirkan? Nah, sebenarnya mudah saja ya untuk dijawabnya. Itu bukan kontradiksi, tetapi karena tahun penulisan berbeda, maka ada pengurangan atau penambahan dari jumlah orang-orang yang ada di situ. Gampang ya saudara? Nah, itulah saya yakin dan percaya karena penulis Alkitab diilhami oleh Allah, dituntun oleh Roh Kudus, maka Alkitab tidak sedikit pun ada kesalahan di dalamnya. Sebab Alkitab adalah sumber kebenaran yang hakiki.
Saudara, saya bersyukur semakin Alkitab dicari-cari kesalahannya, maka apa yang terjadi? Bukan Alkitab ditemukan banyak kesalahan, tetapi semakin digali kesalahannya, saya bersyukur saya menemukan ada begitu banyak rahasia Allah di dalam kebenaran dibukakan. Oleh sebab itu, mari saudara kita belajar beriman sungguh-sungguh akan kebenaran Alkitab. Saudara, saya bersyukur Alkitab penulisnya diketahui dengan jelas. Alkitab penulisnya dipimpin oleh Roh Kudus. Saya bersyukur karena tahun dan penulisan Alkitab ditulis oleh siapa, itu kita dapat belajar, kita dapat mengetahui dengan baik dan benar. Berbeda halnya kalau Alkitab itu jatuh dari langit, tiba-tiba jatuh ke bumi, plek ditemukan oleh seseorang, dan apakah itu dapat diketahui keasliannya. Saya yakin dan percaya kalau Alkitab jatuh langsung dari langit, maka kita akan menemukan yang namanya ketidakjelasan. Ini dari siapa, untuk apa, dan buat apa, dan siapa yang tulis. Nah, karena Alkitab Allah telah memilih orang-orang untuk menuliskan, maka diketahui dengan jelas bahwa Alkitab itu adalah benar-benar firman Allah yang merupakan kebenaran yang hakiki. Jadi jelas ya saudara, bahwa Alkitab tidak pernah salah. Yang salah adalah yang membaca Alkitab dengan tidak baik dan tidak benar. Maka saran saya ketika kita membaca Alkitab, mintalah hikmat Tuhan. Pikiran kita harus tunduk kepada Roh Kudus Tuhan. Minta hikmat Tuhan supaya kita mengerti dan kebenaran dibukakan. Lalu saudara, timbul pertanyaan lain di dalam setiap kehidupan kita. Untuk apa Tuhan menuliskan Alkitab? Saudara, ada maksud Tuhan, yaitu memberikan Alkitab kepada manusia. Yaitu yang pertama adalah agar manusia mengenal Allah dan rencana Allah yang mau menyelamatkan manusia melalui karya Kristus yang pada akhirnya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa pelanggaran saudara dan saya. Dan dia bukan hanya mati, tetapi ia bangkit pada hari yang ketiga. Lalu apa lagi saudara maksud Allah menuliskan Alkitab? Agar manusia mengenal petunjuk-petunjuk hidup untuk mencapai kehidupan yang penuh pengharapan dan memperkenankan Allah. Dari mana tahu kita harus berbuat yang baik? Dari Alkitab. Dari mana kita tahu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Dari Alkitab yang adalah firman Allah. Jadi jelas ya saudara, saya bersyukur karena Alkitab diketahui dengan jelas siapa penulisnya, kapan ditulis, dan di dalamnya jelas isinya memberitakan tentang kebenaran. Sekali lagi, kalau Alkitab jatuh dari langit secara langsung, kemungkinan saya tidak akan percaya kepada Alkitab itu. Karena Alkitab yang saya baca, yang saya renungkan, yang saya imani, diketahui dengan jelas siapa penulisnya, dan penulisnya dipimpin Allah, dipilih oleh Allah sebelum ia lahir ke dalam dunia. Itulah keunikan Alkitab, dan Alkitab tidak pernah salah, Alkitab tidak ada kontradiksi di dalamnya, dan Alkitab adalah firman Allah. Biarlah melalui video yang saya bagikan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita, dan kita boleh sungguh-sungguh dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.